Dokter Oke. cinta kan anu ya, kalau berbicara hari kasih sayang gitu ya, Mm-mm. tentu ada beda ya antara dulu dan sekarang. Kalau menerjemahkan hari kasih sayang, kalau menurut jenengan itu kasih sayang itu gimana, Dok? Hari kasih sayang itu gimana? Oke. Hari kasih sayang harusnya Mm-mm. setiap hari Pak Rifai. Oh, sip. Jadi enggak yang khusus 14 Februari, tidak seperti itu. Mm-mm. Dan juga kita bisa untuk mengutarakan rasa kasih sayang kita kan ke pasangan kita setiap hari. Mm-mm. Pasangan yang sah loh ya. Ya. Ya, artinya kasih sayang kan bukan hanya untuk Iya. untuk normatif ya, bahwa Iya. kita kasih sayang harus kita selalu Mm-mm. ini cahayakan ya Mm-mm. untuk dari diri kita ini pada semua orang ya. Iya. Senyum, menyapa, itu kan satu bagian dari ungkapan kasih sayang. Tidak dikhususkan untuk Hmm. tanggal tertentu, tidak. Ya, Jadi ya setiap hari setiap hari. untuk memupuk rasa kasih sayang yang untuk selanjutnya. Jadi kan perlu untuk dipupuk. Jadi tidak hanya yang momen tertentu, tanggal tertentu untuk mengucapkan, kan tidak seperti itu Pak Rifai. Mm-mm. Ya seperti itulah. Kalau saya lihat dokter cinta ini kan bukan remaja lagi tapi masih kelihatan remaja ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Atau Rifai. karena ini ya selalu Oh iya, memberikan kasih sayang pada semua orang setiap hari itu ya mungkin ya. salah satunya itu. Salah Dan satunya. menerima. Jadi selain memberikan juga menerima dari pasangan kita. Setiap hari rasa sayang, rasa kepercayaan, ya. Terus rasa apalagi menghargai itu. Iya. Kalau dulu ketika remaja nih, Mm-mm. jenengan kan juga ada masa-masa ya. Masa-masa Masa-masa remaja. ketika waktu zaman-zaman kita. Kalau saya sih mungkin tambah lebih agak lama lagi ya. Zaman-zaman sekolah ya. Iya, Pak kalau Rifai? saya mungkin zaman saya itu zaman kolonial ya. Kolonial, kalau Bu Cinta zaman modern, kalau sekarang milenial kan begitu ya. Ada yang kalau saya ada nih, karena saya menerima banyak masa ya, banyak masa dan melewati toh. melewati banyak masa. Nah, kalau di zamannya Bu Cinta itu dulu ketika remaja gaungnya kasih sayang kayak tahun-tahun sekarang ini gimana Kak? Mungkin ada ya suatu pergeseran karena mungkin saat ini milenial ini sudah lebih terbuka. Tetapi jangan menyalahgunakannya. Kadang kalau dulu kan zaman dulu itu kalau ketemu sama orang yang misalkan kayak ditaksir gitu ya Pak Rifai ya, diberikan coklat gitu, aduh senengnya gitu ya. Tapi sekarang ini konotasi atau arahnya ini kok lebih daripada itu. Nah, ini yang diwaspadai. Makanya bagi orang tua atau mungkin punya saudara ini diwanti-wanti, paling enggak ada seks edukasi yang lebih awal diberikan. Supaya sudah apa? nyerempet ke sana ini. Sudah nyerempet ke sana. Jadi setidaknya kalaupun melakukan hal-hal yang tahu ya, arahnya ke seks sebelum nikah atau seks pranikah ini, ya lebih dipikirkan lagi efek atau ini ya akibat kedepannya. Selain ya memang dari semua agama pasti tidak ada yang pasti melarang ya, melegalkan, nggak ada, pasti Nggak ada. dilarang. pasti dilarang. Nah, karena ya memang itu ada efek-efek atau akibat yang memang kedepannya ini kan yang harus dihindari, seperti misalkan hamil di luar nikah, misalkan penyakit menular seksual atau HIV misalkan, yang saat ini pun untuk HIV belum ada obatnya. Jadi ini yang perlu, seks edukasi yang perlu diberikan kepada mungkin adik-adik ya, saya nyebutnya ya, adik-adik yang saat ini yang masih remaja atau mungkin sudah mendekati dewasa muda seperti itu, yang belum nikah. Yang sudah nikah ya menjalannya dengan pasangan resminya, tidak berganti-ganti pasangan juga, seperti itu Pak Rifai. Nah, ini yang perlu saya kira diluruskan Bu Cinta. Dulu saya ya ketika remaja Dok, naksir cewek itu kan karena waktu itu masih tahun 90-an ya. Itu kita itu naksirnya itu ya zaman jadul Dok, misalnya nulis kertas, selipkan pinjam di bukunya, dimasukkan rasanya tulisan. deg-deg sering ya Pak Rifai ya. Terus nunggu. Iya. Nah,
Sekarang lebih canggih kan? Nah, itu. Dan ini jadi terjemahan kasih sayang diinterpretasikan sama dengan hubungan seksual itu kan salah. Iya, jelas. Salah Ini dan menyimpang. salah banget. Mm-mm. Nah, mungkin seperti tadi dok, ada pergeseran ya memang, pergeseran nilai-nilai. Kalau sebenarnya kita sih tidak mengenal ya yang namanya Valentine ya, karena Valentine itu sebenarnya harus setiap hari ya, kasih sayang itu harus setiap Harus hari. setiap hari. Iya. Kalau seolah-olah diterjemahkan Valentine hanya tanggal 14 itu ya kurang pas sebenarnya. Karena mengasihi, menyayangi, mengerti pasangan maupun orang sekitar itu harus setiap hari. Karena ini justru yang paling yang paling bagus untuk menghindari konflik kan dengan kasih sayang ini. Iya. Ya, Keterbukaan terutama ya. Nah, ini Tidak ada yang disembunyikan loh Pak Rifai. Tidak ada yang disembunyikan, harus terbuka, saling support gitu ya. Ya harus setiap hari. Kalau nggak setiap hari dipupuk, nanti kurang pupuknya. Nah, cari pupuk lain. Waduh. Jangan ya. Bergeser tadi dokter cinta. Karena jenengan memang bidangnya di ahli untuk andrologi ya. Persepsi untuk seks, persepsi untuk kasih sayang adalah seks itu kan salah. Ya, salah karena masih banyak hal lain yang bisa dilakukan. Sebelum akhirnya memang kalau pasangan resmi terakhirnya mungkin bisa ke sana ya. Kalau terjemahan dari Bu Cinta ini, terjemahan Bu Cinta itu ungkapan yang sama nilainya dengan seks kasih sayang itu apa dok misalnya? Yang sama ya. Saling support sih, saling support, saling percaya gitu ya. Bukan berarti nyon sewu. Kalau kamu sayang, kamu harus bisa melakukan segalanya buat saya dong. Nggak seperti itu loh ya. Atau menyerahkan keperawananmu kepada saya dong. Nggak seperti itu loh ya. Jadi ya yang mana yang benar, yang salah ini harus sama-sama tahu. Dijaga baik-baik. Jadi kalau misalkan memang benar-benar sayang ya dijaga dong harusnya ya. Bukan justru untuk, tidak boleh dirusak. Tidak boleh dirusak, harus dijaga. Di situ poinnya. Jadi saling menjaga diri ya. Seperti itu. Menjaga harga diri juga. Pada pasangannya seperti itu. Jadi intinya di itu Pak Rifai. Iya. Jadi kadang-kadang kembali ke topik itu. Kadang-kadang memang kita itu melupakan. Misalnya kalau dengan pasangan selalu tersenyum, cium tangan, nah ya kan, itu kan rasanya mungkin lebih merasuk dalam ya, merasuk dalam dan teringat daripada misalnya kalau kita berbicara seks ya. Kalau berbicara seks kan, ya seks itu kan hanya bagian dari kebutuhan biologis saja. Tetapi kalau kasih sayang itu kan justru melebihi itu dok. Lebih dong harus. Karena seks itu bagian kecil dari kasih sayang, mungkin begitu ya dok ya. Iya betul Pak Rifai. Jadi ya ungkapan itu tidak harus dengan melakukan hubungan seksual, intinya itu. Betul, saya sepakat dok. Saya sepakat. Ungkapan tidak harus dikonotasikan. Ungkapan sayang tidak harus dikonotasikan diterjemahkan hubungan seksual. Harus ini harus dipahamkan pada anak remaja sekarang dok. Harus ya, ini kadang yang nggak terbendung Pak Rifai. Nah. Makanya untuk nyun sewu mungkin seks edukasi untuk kedepannya harus lebih banyak diberikan kepada masyarakat, orang tua kepada anaknya seperti itu ya. Mungkin dari lingkungan pendidikan kepada siswa-siswi. Jadi ya dan personalnya sendiri paling nggak juga harus minimal membentengi iman yang kuat seperti itu. Ya, iman yang kuat. Karena ya selain berbicara tentang hierarki kebutuhan manusia, kalau iman ini tidak kuat, ya, itu justru malah bukan hanya urusan seks saja, kejahatan dan seterusnya itu betul. Bisa merasuk di mana-mana. Saya kira begitu. Jadi iman itu yang mendasari, mungkin begitu dong ya. Dan saya kira ada remnya Pak Rifai. Itu remnya. Rem ya. Kalau nggak ada rem blong nanti. Nah, blong nabrak sembarang barang. Nah, itu ya Allah nanti kemana-mana nanti efeknya juga banyak ya. Segi negatifnya lebih banyak. Nah, kemudian ini dok, seringkali kan kalau kita berbicara edukasi seks pada remaja khususnya, remaja itu kan sifatnya mesti kadang coba-coba dia cari informasi yang kadang-kadang kebenarannya informasi itu tidak jelas.
Nah, untuk edukasi seks pada remaja, kadang-kadang anak itu kan yang penting saya tidak melakukan hubungan seksual masuknya alat kelamin gitu. Kadang-kadang ada yang namanya petting atau apa kan Iya. begitu dok. Iya, Lalu saya kan tidak memasukkan. Nah, padahal itu juga ada resiko juga dok ya. iya, ternyata ada. Iya, gimana dok? Jadi petting ya, istilah kerennya sih petting ini. Jadi seperti menggesek-gesekkan alat kelamin dalam keadaan busana yang lengkap seperti ini, ada resiko namanya flash pregnancy. Jadi sperma yang memang subur di masa subur juga melakukannya, ini dapat bertemu dengan sel telur. Karena merembes sampai Iya. ke dalam. Karena hanya butuh satu sperma aja Iya, kan. ukurannya kan mikron itu Pak. Nah, Pak Rifai. ukurannya Jadi- bukan hanya mikron dan kain Mikron. Nah, itu kan ukurannya berapa? lebih dari Nah, mikro itu ya. Jadi masih kalau bisa ditembus. Kain pun masih bisa untuk ditembus seperti itu. Apalagi ada kontak ya, kontak lendir vagina seorang wanita atau lendir serviks seorang wanita ini ketika berkontak atau bersentuhan dengan sperma seorang pria, ini kan menjadi media untuk sperma bermigrasi naik ke atas menuju rahim. Dan di situ kalau misalkan pas waktunya masa subur dan ada sel telur yang saat itu juga diovulasikan atau keluar ya, nah, siap untuk dibuahi, otomatis bisa terjadi kehamilan. Bisa terjadi kehamilan. Flash pregnancy tadi. Itu dok. Ceritanya menjadi panjang loh. Jadi iya. kadang-kadang sering kali kita lihat di berita-berita ya, ketika ada pasangan mungkin hamil, terus kemudian ada yang sampai dibuang, ada pembunuhan, aborsi, kejahatan macam-macam sekali. Nah itu sekali lagi yang bendengnya tadi iman tadi. Dan Nah, semuanya itu Pak Rifai, ya. ujung-ujungnya ini yang menjadi kerugian yang besar itu di pihak wanita loh. Ya Itu kan Pak ya. Rifai? Betul. eh, Berarti tidak belani laki-laki sampean dok. Ya, lah ini loh Pak Rifai. Jadi ketika terjadi kehamilan, otomatis kehamilan itu juga nanti selama 9 bulan ya dikandung oleh wanita. Apalagi misalkan tidak diinginkan sampai terjadi aborsi, ini kan juga resiko untuk nyawa, kehilangan nyawa saat terjadi resiko di aborsi tadi. Jadi memang ya beratnya ya di perempuan Pak Rifai. Enaknya sebentar nanti. Ternyata Enaknya di sebentar. belakangnya. Pengalaman dok soalnya enaknya sebentar ternyata. Loh, nanti kalau mau diperlama boleh ke poliandrologi Pak Rifai ya. Boleh nanti ke poliandrologi. Iya. Jadi tadi dok, petting pun ada resiko. Ada resiko. Apakah ada resiko selain misalnya petting itu Resiko kehamilan. selain resiko kehamilan dok? Misalnya karena kelamin digesek-gesek menjadi lecet dan seterusnya. Ini tergantung ya nanti gayanya seperti apa Pak Rifai. Jadi ya ada aja kemungkinan untuk infeksi ya, untuk iritasi. Infeksi ini ada, terutama infeksi menular seksual kan. Kita nggak tahu pasti nih riwayat seksualnya pasangan kita. Sebenarnya dia bersih sehat nggak sih? Gonta-ganti pasangan nggak sih? Ngakunya enggak, tapi kan ya kita nggak tahu apakah dia juga sebagai pengidap HIV kan juga kita nggak tahu. Jadi resiko sangat besar apabila ada kontak seksual di sini, penularan infeksi menular seksual dan HIV gitu. Yeah. Belum lagi nanti kalau kehamilan ya itu di luar kehamilan, kalau gitu resikonya tetap ada Pak Rifai. Yeah. Risiko berbagai macam penyakit ya. Iya, terutama yang hubungannya sama infeksi menular seksual kan, karena itu memang ditularkan melalui hubungan seksual tadi. Iya Pak Rifai. Nah ini saya pernah ditanya dok, saya juga bingung jawabnya. Gini, ini seorang remaja dok tanya ke saya, Pak, kalau misalnya oral seks itu apa juga ada bahayanya Pak? Kan sperma tidak masuk ke dalam liang senggama untuk membuahi. Bahayanya di mana dok? Bahayanya? Jadi ya. Kalau oral seks hubungan dengan kehamilan apakah bisa menyebabkan kehamilan? Jawabannya tidak Pak Rifai. Iya, jawabannya karena tidak salurannya jelas, ya. berbeda. Tetapi di situ kan tetap ada faktor resiko terjadi penularan infeksinya, infeksi menular seksual. Gitu. Jadi kalau untuk terjadinya kehamilan dengan oral seks ini tidak. Tapi ya nggak tahu lagi habis di oral seks masuknya ke sana ya sama itu aja. tetap aja bisa. Tapi kalau murni di oral seks tidak menyebabkan kehamilan karena memang salurannya berbeda.
masuk ke ini sistem pencernaan, bertemu dengan asam lambung, ini kan sperma akan rusak di situ. Tidak ketemu dong sama sel telur nanti, kan beda saluran memang. Satunya saluran pencernaan, satunya saluran reproduksi, beda kan Pak Rifai. Tapi kalau untuk resiko tadi penularan infeksi menular seksual tetap ada Pak Rifai. Padahal risikonya malah lebih besar ya, karena dia langsung kontak antar kulit dan kulit. Artinya gini, kalau ini misalnya kalau oral sex, kemudian kan dia kan langsung kontak ke sana. Iya. Risiko menularnya kan besar. Iya. Jadi ke penularan HIV pun bisa. Jika ada lesi atau luka kecil pada rongga mulut misalkan. Ini kan juga menjadi suatu jalan masuk bagi virus ke dalam tubuh pasangan, seperti itu Pak Rifai. Iya. Terus menyambung itu dok. Misalnya kalau akhirnya tertelan spermanya, ada risikonya juga enggak? Resiko sperma tertelan untuk apa? Untuk hamil. Kalau hamil enggak tetap. Kehamilan jelas enggak ya, salurannya beda. Salurannya beda. Kalau untuk apa ini Pak Rifai? Kalau untuk seorang wanita kalau sampai menelan sperma itu ada risiko penyakit atau risiko apa enggak? Tetap ada Pak Rifai. Sperma itu sebenarnya kan memang kandungannya ada cairan mani atau semen, disebutnya seperti itu, dan sperma sendiri kan. Nah, cairan itu kan ada komponen-komponen leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Jika nanti memang tinggi leukositnya, namanya leukospermi, berarti dia ada indikasi infeksi. Infeksi itu yang bisa menularkan nanti ke pasangannya, seperti itu. Jadi ada juga nih yang macam-macam Pak Rifai sekarang. Cairan mani atau sperma buat masker, ada kan? Nah makanya itu yang baru dengar ini, dengar ini. Jadi ini masker wajah maksudnya ya. Nah ini perlu diluruskan. Memang ada berita-berita seperti itu ya. Ada. Berarti saya yang kurang update aja ya. Mitos-mitos berita seperti ada. Jadi ya ayolah buka, open mind buka. Jadi sperma itu benar ada proteinnya jelas iya, tapi di situ kan juga ada kandungan-kandungan lain yang belum tersaring untuk benar-benar steril juga. Masih ada tadi kandungan leukositnya, ada debris, kristal yang lainnya, yang sel selain sperma ini ada di dalam cairan mani tadi. Nah itu loh Pak Rifai. Yang kalau misalkan dipakai langsung untuk masker otomatis kan belum menjalani penyaringan ya. Betul. uji saringnya ini sterilisasi juga belum. Jadi ini kan resiko juga. Gitu. Masih banyak lah masker yang lain yang lebih yang lebih sehat dan sudah khusus sudah kalau khusus itu, memang di sana. Itu mitos saja itu. Jangan-jangan modus itu ya. Modus itu. Ini saya baru dengar ini. Modus. Terus kemudian ini dok, saya pernah dengar gini, kalau seorang wanita itu menelan sperma bisa jadi, apakah bisa dia mandul gitu? Jadi kemandulan atau gangguan kesuburan ini sebenarnya dari wanita sendiri kan harus diperiksa nih kesuburannya, sel telurnya harus diperiksa ya. Terus rahim juga, saluran tumbanya bagaimana, ini kan diperiksa keseluruhan. Terus pada prianya kan juga periksa kesuburan dengan cek analisa sperma itu, atau periksa analisis semen, atau periksa analisis sperma. Jika kedua-keduanya subur dalam 1 tahun, ya ini konsepnya 1 tahun pengen hamil alami ya, tetapi tidak terjadi kehamilan dengan seks rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi setelah 1 tahun. Nah ini kan kalau sama-sama keduanya subur, ini kan arahnya idiopathic infertility, jadi gangguan kesuburan yang unexplained atau idiopathic, jadi tidak dapat dijelaskan penyebabnya apa, sama-sama keduanya subur. Ini ada indikasi ke arah antibodi antisperma, Pak Rifai. Jadi tubuh menolak spermanya, baik tubuh itu menolak sperma. Jadi istilahnya adalah alergi terhadap sperma. Baik itu pada perempuan yang menerima sperma tadi, dia menolak atau alergi terhadap spermanya, ataupun pada prianya sendiri. Karena mungkin ada riwayat infeksi sebelumnya sehingga spermanya sendiri ini dianggap musuh bagi tubuhnya. Jadi tidak diterima dia. Jadi ada nanti indikasinya ke arah antibodi antisperma bisa. Seperti itu Pak Rifai. Rada ruwet ya Pak Rifai. Ini harusnya ada sesi sendiri membahas tentang antibodi. Nanti kapan-kapan itu. kita ngobrol lagi dong. Kita ngobrol lagi. Iya Pak Rifai. Karena gini ya,
hari ini masyarakat masih menganggap seks itu sesuatu yang tabu. Konteks tabu sebenarnya adalah tabu ketika seks dilakukan bukan pada pasangan, itu tabu dan itu tidak boleh, kan begitu. Tetapi kalau konteks seks pada edukasinya, penjelasan seorang tua pada anaknya dan seterusnya, nah itu wajib itu sebenarnya. Nah kadang-kadang digeneralisasi, lek ngomong nih seks, wah tabu itu rusuh. Nah kemudian ada lagi yang justru ekstrim. Oh kalau tabu-tabu neblas itu ada juga. Jadi tetap kalaupun edukasi ini kan juga disesuaikan dengan usia. Iya. Ya kan? Kalau usia-usia remaja ya tahulah mulai mengenal kesehatan reproduksi masing-masing, baik itu pada wanita, baik itu pada pria. Terus ini tadi kesehatan reproduksinya, bagaimana terjadinya kehamilan, ini kan perlu diedukasikan. Iya betul. Kalau misalkan nggak ngerti, petting aja kok nanti nggak hamil. Ternyata ada yang namanya flash pregnancy, ini perlu disampaikan. Nah itu bisa banyak perkara itu. Artinya si laki-laki merasa hanya petting, si perempuan juga merasa hanya petting dengan dia. Itu kan saling ketidakpercayaan akhirnya, iya kan? Kalau itu sampai terjadi, padahal dia lupa bahwa meskipun petting bisa masih beresiko. Sekarang kan ini dok, iya tadi mengingat kembali bahwa Valentine atau hari kasih sayang, kadang-kadang kalau bagi remaja dikonotasikan itu kasih sayang itu tentang hubungan seksual, itu kan salah. Meskipun hanya sebatas petting ya tadi, itu bisa resiko. Yang kedua, meskipun misalnya kalau pakai pengaman, taruhlah yang sekarang sedang marak namanya kondom gitu dong. Kondom itu juga masih resiko ya dong ya. Iya, jadi kondom hamil pun juga tidak 100% untuk menjamin namanya alat kontrasepsi. Pasti ada resiko kebocoran ya. Lagi mungkin dengan ritme yang kasar misalkan, atau mungkin yang ini dari produk kondomnya sendiri. Misalnya ini kan memang dikhususkan untuk kontrasepsi ya. Namun kalau misalkan itu apakah benar-benar yang 100%, tetap tidak jawabannya. Tetapi bisa untuk dia efektivitasnya mencapai 90%. Ya. Nah, yang 10% kan tetap, ada risiko itu. Tetap ada risiko. Tapi kalau untuk dengan pasangan resmi, kontrasepsi kondom ini bisa menjadi pilihan, yang kontrasepsi non hormon tadi bisa menjadi pilihan Pak Rifai. Iya. Jadi meskipun pemerintah itu menyiapkan alat kontrasepsi dalam rangka untuk mengurangi risiko kehamilan bagi pasangan yang sah, itu ya jangan digunakan untuk yang belum sah. Lah itu loh, yang belum sah ini loh. Iya. Jadi kondom itu masih mempunyai menjadi resiko. masih menjadi pilihan untuk alat kontrasepsi. Tetapi tetap ada risiko Pak Rifai, jangan lupa itu. Efektivitasnya memang tinggi, bisa mencapai 90%, tapi di sini kan tetap ada risiko. Iya, ada risiko. Jadi mungkin yang mendengarkan atau melihat ini ya supaya lebih terbuka. Supaya lebih terbuka, jangan wawasannya, pikirannya. Betul. Wah, aman kok ini pakai ini dan seterusnya. Tetapi ya yang perlu diingat tadi, semua agama itu tidak ada yang mensahkan, melegalkan, tidak ada yang melegalkan bahwa hubungan di luar nikah itu boleh. Ya nggak boleh Pak Rifai. Iya, betul. Saya jadi ini. Tapi Pak Rifai tahu enggak? Setiap hari saya menerima konsul secara online. Setiap hari. Entah itu 1 atau 2, pasti ada diagnosis gonore Pak Rifai. Itu infeksi menular seksual yang memang khas ditularkan melalui hubungan seksual. Setiap hari. 1 sampai 2 pasti ada dengan diagnosis gonore. Kalau dulu GO, Raja Singa gitu kan. Jadi ini kan itu. Jadi apa ya? Secara umum ini menjadi suatu tamparan ya Pak. Iya. Menjadi satu tamparan ya. Bahwa memang belum nikah sudah ada hubungan seksual, hadiahnya kok infeksi menular seksual lah ini. Atau mungkin hadiahnya hamil di luar nikah. Waduh. Kalau hadiahnya yang lain mungkin yang lebih menyenangkan, bagus Pak Rifai. Ini hadiahnya yang nggak enak-enak tadi loh Pak Rifai. Jadi memang perlu dengan sangat ini di apa ya,
disadari bahwa resiko-resiko yang terjadi setelah hubungan seksual ini kan banyak. Resiko kehamilan yang tidak diinginkan tadi, resiko infeksi menular seksual, HIV. Ini kan yang perlu dipahami, disadari. Jadi sebelum melakukan mikir dulu Pak Rifai, efek kedepannya seperti apa. Belum yang saya secara sosial ya. Iya. Secara sosial juga, nama baik keluarga juga. Ini loh Pak Rifai. Iya. Karena PMS itu banyak sekali ragamnya ya. Iya, banyak sekali. Penyakit menular seksual itu. Selain gonore tadi ya, selain Raja Singa, masih banyak Pak Rifai. Tapi ya itu tadi, khasnya memang menular melalui hubungan seksual tadi. Jadi ayo untuk yang ya salah satunya karena itu menularnya melalui hubungan seksual ya dihindari ya Pak Rifai ya. Justru nggak diterusin, harus dihindari.